Menyedihkan melihat Chelsea musim ini. Chelsea yang 2 musim sebelumnya menyabet gelar Liga Champions untuk kedua kalinya, di musim ini hancur total. The Blues terperosok dan finish di posisi ke-12 Liga Inggris. Chelsea musim ini padahal sudah belanja banyak, namun belanja banyak pemain ternyata tidak memberi pengaruh besar bagi Chelsea. Hal itulah yang membuat Chelsea musim ini adalah klub pecundang. Mengapa? Berikut alasannya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, musim ini Chelsea seperti emak-emak rempong yang baru saja mendapat uang kaget. Belanja apa saja, pokoknya belanja dan yang terpenting timnya bisa bersolek. Menor tiada mengapa. Alhasil musim ini Chelsea adalah tim dengan pengeluaran transfer terbanyak dari klub-klub Premier League lainnya. Dikutip Squawka, setidaknya The Blues menghabiskan 480,57 juta pound sterling musim ini. Itu bahkan lebih dari 2 kali lipat pengeluaran Manchester United yang berada di belakangnya dengan 203,34 juta pound sterling. Maka dari itu, dari segi skuad, Chelsea sangatlah mewah. Awal musim, 2 nama beken seperti Raheem Sterling dan Pierre-Emerick Aubameyang didaratkan ke Stamford Bridge. Pertengahan musim, Chelsea juga tidak berhenti menggait pemain kelas wahid. Enzo Fernandez dan Mikhailo Mudryk diangkut ke Stamford Bridge. Enzo, gelandang masa depan Argentina, peraih Piala Dunia 2022. Sementara Mikhailo Mudryk, sayap lincah Ukraina yang bisa bergoyang pinggul di setiap laga. Dua-duanya incaran Arsenal. Chelsea membajaknya dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Enzo ditebus sekitar 120 juta euro, sedangkan untuk Mudryk Chelsea rela mengeluarkan 70 juta euro. Tak masalah keluar duit banyak, yang penting bisa pamer ke sana-sini, mempertontonkan bahwa tanpa Abramovich pun Chelsea bisa membeli pemain mahal. Transfer gila-gilaan Chelsea itu bukannya tidak berguna, sebab dengan bergerak memboyong pemain, Chelsea punya kekuatan tim yang siap tempur. Kalau tidak juara ya minimal bisa masuk 5 besar Liga Inggris. Jadi musim depan bisa lolos ke Liga Eropa. Kalau dilihat-lihat dan dicermati baik-baik, Chelsea punya kedalaman skuad yang amat bagus musim ini. Di posisi penjaga gawang ada Edouard Mendy dan Kepa Arrizabalaga. 2 penjaga gawang hebat saat ini, kecuali jika kamu terlalu bodoh membandingkannya dengan Manuel Neuer dan Ederson Moraes. Mendy dan Kepa punya prestasinya masing-masing. Mendy setidaknya mengantarkan Chelsea juara Liga Champions 2021. Pria Senegal itu berhasil clean sheet di final melawan Manchester City meski menghadapi 1 tembakan ke arah gawang. Sementara Kepa adalah kiper mahal yang pernah didatangkan Chelsea. Salah satu prestasinya pernah membuat Maurizio Sarri ngamuk di pinggir lapangan karena ia tak mau diganti. Selain Mudryk dan Enzo, jangan lupakan pula Noni Madueke, pemain entah yang berani dibayar 35 juta euro oleh Chelsea. Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana, Marc Cucurella, Denis Zakaria, Chukwuemeka, João Felix sampai David Datro Fofana yang didatangkan semestinya lebih dari cukup, membuat lawan bergidik ngeri dan Pep Guardiola kencing berdiri. Sekali lagi itu semestinya. Namun memang terkadang yang namanya hasil juga doyan mengkhianati usaha. Niatnya sih bagus, berdandan dengan kosmetik termahal, tapi hasilnya justru menjijikan. Chelsea mengakhiri musim dengan berada di peringkat 12 Liga Inggris dan tanpa satupun trofi masuk ke lemari. Brighton, Aston Villa, Brentford, Fulham sampai Crystal Palace yang tidak mempunyai kedalaman skuad semewah The Blues justru finish lebih baik. Mau tahu apa yang lebih buruk? Musim ini Chelsea mencatatkan regresi poin terburuk sejak 2016. Musim 2015-2016 Chelsea pernah mengalami regresi atau penurunan poin sebanyak 37.
Dari 87 poin di musim 2014-2015 saat meraih juara, menjadi 50 poin di musim berikutnya saat mereka finish di bawah Stoke City. Nah, setelah berada di posisi ketiga musim lalu dengan 74 poin, Chelsea hanya mengumpulkan 44 poin musim ini, penurunannya 30 poin. Masih ada lagi, 44 poin yang diraih Chelsea musim ini menjadi yang terburuk dalam sejarah tim sejak musim 1987-88. Waktu itu, Chelsea hanya sanggup mengumpulkan 42 poin. Masih ada lagi, peringkat Chelsea musim ini juga menjadi yang terburuk sejak 1993-94, di mana saat itu Chelsea hanya bisa finish di posisi 14. Kedatangan pengumpan hebat seperti Enzo dan para pemain selincah biduan seperti Mudryk dan Madueke juga tidak menjamin Chelsea bisa mencetak banyak gol. Musim ini saja The Blues cuma mencetak 38 gol, jauh lebih sedikit dari gol yang dicetak dua klub degradasi, Leeds dan Leicester City. Jumlah gol itu juga menjadi yang terburuk sejak 1924. Padahal sejak musim 2010-2011, Chelsea tidak pernah mengemas kurang dari 50 gol. Itu artinya musim ini betul-betul menjadi musim tersulit bagi Chelsea. Sulit menang, sulit naik ke tangga klasemen, dan sulit mencetak gol. Satu-satunya yang tidak sulit bagi Chelsea musim ini adalah mendatangkan pemain mahal yang kegunaannya untuk menghabiskan anggaran klub saja. Itu Chelsea jagonya. Chelsea punya pemain-pemain kelas atas, punya pelatih seperti Thomas Tuchel di awal musim. Namun Todd Boehly, pebisnis yang mengakui sisi Chelsea setelah era Abramovich, adalah anak bawang di sepak bola. Sudahlah bau kencur, Boehly juga bebal. Boehly punya Tuchel tapi ia malah memecatnya. Hanya karena sebuah friksi, Boehly tak sudi melanjutkan hubungannya dengan Tuchel. Lalu Boehly menunjuk Graham Potter, pelatih yang dipujinya sendiri sebagai sosok visioner. Ia mendukung penuh proyek Chelsea di tangan Potter. Tapi Potter menjadi orang kedua yang dipecat Boehly. Bruno Saltor pengganti sementara. Boehly lantas menunjuk Frank Lampard. Ya, Lampard, pelatih mediocre saja belum. Setelah rapor buruk yang didapat, Boehly akhirnya menyesal. Dikutip The Sun, Boehly mengakui kalau pemecatan Tuchel adalah kesalahan. Selain mempekerjakan Potter dan memecatnya serta melihat hasil buruk timnya di tangan Lampard, Boehly dan kolega malah mengakui kualitas Potter dan yakin ia akan sukses di klub Liga Inggris teratas lainnya. Para pelatih Chelsea musim ini juga bebal. Tuchel bebal karena tidak mematuhi Boehly di awal. Apa salahnya sih menuruti perkataan owner? Bukankah Chelsea memang suka memperlakukan pelatih layaknya pegawai? Graham Potter juga demikian. Conor Gallagher yang begitu itu mainnya tetap saja dimainkan. Potter bahkan tidak hanya bebal, tapi ia justru tidak tahu starting 11 terbaiknya. Terbukti Potter kerap bereksperimen, merotasi pemain dari satu laga ke laga lainnya. Maklum, Potter dihadapkan banyak pemain dengan harga mahal. Lumrah bagi seorang manusia bimbang ketika diberi pilihan di mana pilihannya bagus semua. Alhasil semuanya pengen dicoba. Nah, kalau Frank Lampard rasanya tidak perlu panjang lebar menjelaskan bebalnya pelatih yang satu ini, sebab kita semua pasti sudah tahu. Intinya, dengan membeli para pemain yang harganya mencekik leher, alih-alih meningkatkan mutu, Chelsea justru selayaknya klub yang baru promosi ke Premier League. Mereka adalah klub pecundang musim ini. Sepakat?